Inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wal iyadhu billah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majelis ilmu, di dalam tempat yang terbaik. Dan tentunya tidak ada sesuatu yang paling mulia setelah amalan-amalan yang wajib selain daripada duduknya seorang hamba bersimpuh di hadapan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan ke dalam hati kita rasa cinta kepada majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita di antara orang-orang yang selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang setiap harinya itu berteman dengan ilmu. Karena Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, laisa syai'un ba'dal fariidati afdalu min talabil ilmi. Kata beliau rahmatullahi alaih, tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia setelah amalan-amalan yang wajib selain daripada menuntut ilmu. Mau amalan sunnah apapun itu, semua jenis amalan sunnah tidak ada yang bisa mengalahkan menuntut ilmu, majelis ilmu. Apapun itu amalan sunnahnya. Kita mau mendatangkan berbagai jenis amalan-amalan sunnah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan fadilah menuntut ilmu. Orang-orang yang sedang dalam kegelisahan, orang-orang yang sedang menumpuk sebuah permasalahan, orang-orang yang mereka dalam sebuah himpitan-himpitan ujian dan musibah, orang-orang yang hatinya terasa sesak, pikirannya terasa blunder, maka tidak ada yang lebih menenangkan kecuali dengan kita duduk dalam majelis. Kita melihat kanan kiri kita orang-orang yang mereka orang-orang yang mudah-mudahan saleh, orang-orang yang mereka mengingat Allah, orang-orang yang senantiasa menjadikan Allah di pelupuk dan dalam hatinya. Dan semoga mereka semuanya adalah orang-orang yang kita berhusnudzan, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengedepankan Allah. Makanya Imam Syafi'i benar ketika mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih mulia setelah perkara-perkara yang wajib melainkan menuntut ilmu. Di antara amalan-amalan sunnah, ada yang mereka itu ketika diamalkan memiliki pahala haji. Di antara amalan-amalan sunnah ada yang fadilahnya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ada di antara amalan-amalan sunnah yang di antara faidahnya adalah dihapuskan dosa-dosanya. Ada juga di antara amalan-amalan sunnah yang faidah dan keutamaannya adalah mengangkat derajat seorang hamba. Ada juga di antara amalan-amalan sunnah yang keutamaannya adalah orang tersebut disebut-sebut, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Tapi tidak ada satu amalan sunnah yang mengumpulkan semua hal tersebut kecuali hanya satu, yaitu duduk di dalam majelis ilmu. Orang yang bermajelis mereka mendapat pahala jihad. Orang yang bermajelis mereka mendapatkan pahala haji. Orang yang bermajelis mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh amalan-amalan sunnah yang lainnya. Yang tidak ada satupun amalan sunnah yang mengumpulkan berbagai pahala-pahala dan keutamaan tersebut kecuali dengan duduknya seseorang di dalam majelis ilmu. Makanya jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan tentang keadaan-keadaan hati-hati manusia yang sudah keras, maka ada seseorang yang bertanya, "Wa ma jala'uha?" Lantas apa yang bisa melembutkan hati? Apa yang bisa menjadikan hati itu mudah untuk mentolerir kesalahan orang? Maka beliau menyatakan apa? Kitabullah. Yaitu dengan belajar Al-Qur'an, mempelajarinya, mentadabburinya. Dan untuk saat ini tidak ada sebuah sarana yang lebih memudahkan seseorang untuk bisa mempelajari Al-Quran selain dengan kita duduk dalam majelis. Dalam kata lain, kalau kita bisa tafsirkan perkataan daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah,
Maka yang menjadikan hati itu lunak, mudah menerima kebenaran dan tidak selalu memandang kesalahan orang adalah seringnya seseorang duduk di dalam majelis. Semakin jarang, semakin jauh, semakin susah mendatangi majelis, semakin mudah dan semakin terbuka lebar kemungkinan hati akan semakin keras. Dan itu sudah nyata kita temukan dalam banyak orang-orang di kalangan atau di sekitar kita. Ada orang-orang yang mereka hatinya keras. Ada orang-orang yang mereka hatinya sangat susah menerima kebenaran. Karena apa? Jauhnya mereka daripada ilmu, jauhnya mereka daripada majlis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim." Atau ajrin kabir, kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Yasin. Allah katakan apa? Sama saja mau kalian peringatkan mereka atau tidak kalian peringatkan mereka, mereka tidak akan mengambil manfaat. Tidak akan ada manfaatnya dari peringatan tersebut. Karena yang akan mengambil manfaat dari sebuah manfaat peringatan itu adalah orang-orang yang memang sudah menanamkan dalam jiwanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti zikr Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering ngaji, sering belajar, sering duduk dalam majelis. Mereka lah orang-orang yang akan terbuka hatinya menerima kebenaran-kebenaran. Tapi semakin jauh, semakin berat langkah melangkah kepada masjid-masjid dan majelis-majelis ilmu, maka akan semakin susah pula kebenaran sampai ke dalam dirinya, sekalipun ribuan atau banyak di antara orang yang akan menyampaikan kebenaran tersebut kepadanya, karena hati dan mata hatinya bahkan telah ditutupi dengan kegelapan. Karena jarangnya mereka itu hadir dalam sebuah majelis yang dengan majelis tersebut hati-hati mereka akan menjadi lapang dan terbuka menerima kebenaran. Tentunya kita berharap kepada Allah, semoga hati-hati kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalamnya rasa cinta kepada ilmu, rasa cinta kepada majelis. Dan ini juga yang menjadi pesan daripada Al-Ustadzun Al-Walid Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Beliau terus mewasiatkan kita, murid-murid beliau, kita jamaah beliau yang belajar dari beliau, mau yang offline ataupun online, yang langsung ataupun yang melalui media. Beliau terus mewasiatkan kita agar kita senantiasa belajar, berjuang, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Jangan hanya bermodalkan penampilan saja, kemudian kita katakan kita sudah mendapatkan jaminan surga. Jangan hanya bermodal kita punya penampilan yang seolah-olah salafi, sunnah, mengikuti sunnah atau sunni, kemudian kita katakan bahwa ini sudah cukup. La wallah, enggak. Ya. Makanya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita berharap dan berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semuanya di atas manhaj yang hak ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqamahkan kita di atas jalan ini, dan Allah wafatkan kita juga di atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad. Salawat dan salam terlimpah tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabiatnya, dan kepada semua manusia yang istiqamah menetapi jalan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, bahasan kita dalam kitab Fiqhul Muamalah, ya, atau Fiqhul Akhlaqi wal Muamalati bainal Mu'minin, kita masih dalam pembahasan untuk mengingatkan sesama manusia agar mereka itu terus ingat kepada Allah. Mulai dari rasa takut mereka kepada Allah, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan bagaimana juga mereka itu bisa senantiasa mengingat Allah melalui zikir-zikir kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Maka beliau menyatakan apa? Falyaj'alil 'abdu dzikrallahi 'ala lisanihi 'ala ad-dawam. Kata beliau, sang penulis hafizahullah taala, beliau menyatakan, maka hendaknya setiap hamba itu menjadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di setiap lisannya dalam segala keadaan.
Hendaknya zikir itu senantiasa membasahi lisannya di setiap keadaan. Kata beliau, "Man ihtaja ila kalimatin jazakallahu khairan fa'atiha lahu." Siapa yang sekiranya itu perlu untuk kita berikan kepadanya kalimat jazakallahu khairan, maka berikan kepadanya. Ya. Kalau ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, ada orang yang memberikan bantuan kepada kita, orang ini kita rasa perlu untuk kita doakan, perlu untuk kita sampaikan doa ini. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Sampaikan kepadanya kalimat jazakallahu khairan. Karena dengan ini berarti kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimat sekalian, mengingat Allah itu bukan hanya sebatas kita itu membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Lah, tidak. Yang namanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam berbagai jenis-jenis keadaan. Di antaranya apa? Dengan tadi, ketika ada orang yang sekiranya pantas untuk kita berikan kata-kata jazakallahu khairan, kita sampaikan kepadanya, kita berikan kepadanya, dan ini mimbab dzikr. Ini di antara kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di dalam amalan yang engkau berikan kepadaku dan aku ingin membalasnya namun tidak ada kemampuan, maka di sana ada Allah yang akan membalas untukmu kebaikan yang engkau berikan dengan kebaikan yang lebih baik tentunya. Ingat Allah atau tidak? Ingat Allah atau tidak? Dan itu adalah bentuk zikirnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ihtaja ila kalimatin afallahu ank faqul laha faqaddimha lahu. Siapa yang membutuhkan kalimat afallahu ank, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkanmu, maka berikan kepadanya kalimat tersebut. Orang yang mungkin dia mengadu kepada kita tentang suatu keburukan yang pernah dia lakukan, minta solusi dari hal yang pernah dia lakukan daripada dosa dan maksiatnya, maka sampaikan kepadanya, berikan solusi kepadanya dan katakan afallahu ank. Semoga Allah memberikan afiyah, memberikan kemaafan terhadapmu. Dan kalimat yang simpel ini kalau kita bisa berikan kepada seseorang, orang tadi akan merasa plong, lapang dada dan jiwanya. Beda dengan kita meminta solusi kepada seseorang. Dia tidak memberikan solusi, memang diberikannya solusi, tapi tidak ada sepatah kata kalimat doa untuknya, tidak akan selapang dengan ketika kita berikan kepadanya suatu doa. Ya, makanya dikatakan oleh beliau, kalau ada orang yang membutuhkan kalimat semoga Allah memberikan kemaafan kepadamu, berikan kepada dia. Karena itu bagian daripada peringatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengingat Allah dan orang itu juga kita ingatkan bahwasanya di sana ada Allah yang harus yang kau minta maaf kepadanya, sehingga supaya kesalahanmu tadi diampuni, dimaafkan dan dihapuskan oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Wa man ihtaja ila tadhkiri billahi fadzakirhu billah. Dan siapa yang butuh dengan dia diingatkan kepada Allah dalam segala kondisinya, ingatkan dia kepada Allah. Ingat Allah, ada Allah. Ingat bahwasanya kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita sampaikan, semua yang kita hukumi, semua yang kita tetapkan akan ada hari pengadilan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban terhadap kita. Makanya dulu pernah saya sampaikan di dalam masalah memaafkan dulu ya. Dalam awal-awal kitab ini kita katakan bahwa salah dalam memaafkan itu akan lebih ringan dibandingkan salah dalam menghukumi. Makanya jemaah sekalian, terus kita ingatkan manusia kepada Allah. Ya dzakirhu billah, ingat Allah. Ingat Allah dan ingat Allah terus dalam semua kegiatan kita. Ada Allah di sana, ada Allah di sana. Allah yang akan mengawasi kita, Allah yang akan menjadikan kita itu merasa terawasi dengannya dan seterusnya. Wa man ihtaja ila kalimatin barakallahu fik wa barikillah wa barakallahu laka faqulha lahu. Siapa yang butuh dengan kalimat semoga Allah memberkahimu, memberikan keberkahan kepadamu, ucapkan. Saya mau nanya sekarang, kalimat barakallahu lak atau barakallahu fik kapan diucapkan? Kalimat barakallahu lak atau barakallahu fik kapan diucapkan?
Gimana? Mendapat kebaikan dari seseorang. Bukan jazakallah. Barakallahu fika atau barakallahu laka. Kapan kita ucapkan? Nah, jemaah. Gimana? Ketika kita melihat seseorang mendapatkan nikmat. Seseorang yang kita lihat dia mendapatkan nikmat, maka sampaikan kepadanya kalimat tersebut, barakallahu lak. Ya. Jadi kalimat barakallahu laka atau barakallahu fika itu adalah kita sampaikan kepada seseorang yang kita lihat padanya ada kenikmatan. Ya. Makanya di antara kalimat yang kita bacakan kepada orang yang menikah apa? Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair, karena dia dapat kenikmatan. Iya tak? Sama ketika Anda melihat ada seseorang yang alhamdulillah dia bisa mengganti mobilnya, atau mendapatkan rumah baru, atau mendapatkan istri baru, atau mendapatkan momongan baru, atau mendapatkan apa yang baru lah, atau mendapatkan kenikmatan yang baru, katakan kepadanya barakallahu laka atau barakallahu laka fihi. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dalam hal tersebut. Ini kalimat dan butuh. Makanya Syekh Badr Al-Mu'taibi hafizahullah taala beliau menyatakan kalimat barakallahu laka itu disampaikan kepada seseorang ketika kita melihat sesuatu kenikmatan ada pada dirinya. Adapun masya Allah ini kalimat diucapkan kepada seseorang yang melihat pada dirinya ada kenikmatan. Kita dapat kenikmatan, kita katakan masya Allah. Setelah itu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun kepada manusia yang lainnya, kepada saudara kita ucapkan barakallahu laka. Kalau kita lihat orang dapat kenikmatan yang baru, kita katakan masya Allah, kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Tapi kalau Anda takjub, Anda kagum dengan kenikmatan yang dia dapatkan, masya Allah, baru mobilnya, barakallahu laka fihi. Ucapkan seperti itu. Ingatkan dia kepada Allah bahwasanya ini apa yang dia dapatkan, ini rumah, ini momongan, atau ini kenikmatan yang kau dapatkan, semuanya adalah merupakan nikmat dari Allah, dan mintalah keberkahannya dari Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dan terus ya mas sekalian ingatkan kepada Allah, ya. Karena jemaah sekalian, seseorang semakin dia ingat dengan Allah, semakin dia punya ketergantungan kepada Allah, semakin orang itu membutuhkan Allah, di saat itu Allah semakin datang kepadanya. Allah akan semakin mendekat kepadanya. Makanya di antara makna Allahus Samad, di mana As-Samad itu kata para ulama adalah bahwasanya dia yang dibutuhkan oleh segala sesuatu dan tidak butuh kepada segala sesuatu. As-Samad artinya adalah dia yang dibutuhkan oleh segala sesuatu dan dia tidak butuh kepada segala sesuatu. Itu makna As-Samad. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dikisahkan ada orang yang di hari itu tidak ada makanan di rumahnya. Ya, tidak ada makanan di rumahnya. Kemudian anak dan istrinya menyatakan kepada suami dan ayahnya, suamiku, kita udah nggak ada makanan hari ini. Jangankan untuk makan malam, makan siang aja nggak ada. Bagaimana? Jangankan untuk kita makan malam ini, tadi siang aja kita nggak makan. Bahasanya seperti itu. Bagaimana anak-anak kita kalau lapar nanti? Apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita? Kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum. Apa yang dilakukan oleh suami ini? Nggak apa-apa. Setelah ini saya keluar. Saya cari rezeki insyaallah. Saya akan bekerja. Istrinya ketawa. Abang mau kerja di mana malam-malam kayak gini? Nah, di zaman itu jemaah sekalian, di zaman itu udah kisah ini udah lama. Di zaman itu, kalau di zaman sekarang nyari kerja malam-malam terdesak untuk dapat makanan banyak. Cari aja ke kedai-kedai nasi uduk, bang, ada piring kotor bang. Nah, saya yang nyuci, nanti upah aja dengan nasi seporsi dan sebagainya. Dapat rezeki. Tapi di zaman itu tidak seperti zaman kita sekarang. Suaminya ini mengatakan, insya Allah saya keluar, Bismillah. Karena kita mencari rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang maha memberi rizki, saya yakin akan ada
Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketergantungan orang ini kepada Allah begitu kuat. Ketergantungannya kepada Allah begitu kuat. Lepas salat Isya, dia keluar dari rumahnya. Dipanggil oleh istrinya, "Bang, abang mau kemana nih? Mau kerja kemana? Ini udah malam kayak gini, mau kerja dari mana? Mau nyari kerjaan di mana?" Bismillah. Kita ini hamba Allah yang Maha Kaya. Allah nggak akan kehabisan cara untuk memberikan rizki kepada hambanya. Betul sebenarnya jawabannya. Tapi dalam benak istri nggak masuk akal. Malam-malam kayak gini mau nyari kemana? Tapi begitulah seorang hamba kalau sudah punya keterkaitan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Keluar dia. Bismillah, keluar dari rumahnya. Sebelum dia memulai melangkahkan kaki mencari tempat kerja, yang dia ingat pertama kali siapa? Allah tabaraka wa taala. Dia singgah di masjid. Dia laksanakan 2 rakaat ketika itu dan dia tengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang bersamaan kaum muslimin muslimat sekalian rahimanillah wa yakum, datang orang yang memiliki sebuah kedudukan yang tinggi di masa itu. Dia kebingungan, ya. Kenapa kebingungan? Dia punya masalah dalam keluarganya dan dia mendapatkan saran dari seseorang untuk memperbanyak sedekah, mengeluarkan sedekah untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Perbanyak sedekah. Maka akhirnya orang kaya ini setiap malamnya punya azam, mulai malam hari ini saya akan keluar dengan membawa sekumpulan uang dan membawa beberapa buah-buahan dan makanan, dan akan saya berikan kepada siapapun yang saya temui dan saya lihat dia sebagai orang yang baik dan dia membutuhkan. Lihat takdir Allah jemaah sekalian. Takdir Allah. Ya. Tapi kita tidak bisa katakan sesuatu yang sudah Allah takdirkan, mau kita usaha enggak usaha, tetap akan kita dapatkan. Ini kurang tepat. Karena takdir Allah akan berkesesuaian dengan orang yang mereka mencari sebab. Ya. Takdir Allah itu akan mencocokkan dengan orang-orang yang mereka itu mencari sebab. Dan laki-laki ini sudah nyari sebab belum? Udah keluar dari rumahnya. Sebab yang kedua apa? Dia pasrahkan semuanya kepada Allah, tapi usahanya adalah saya keluar mau nyari kerjaan. Ini sebab. Akhirnya kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, di tempat yang sama, orang kaya tadi yang sudah membawa makanan, buah-buahan dan sekumpulan atau beberapa nilai uang, dia juga singgah di masjid itu. Juga ingin salat dulu. Keinginannya berbeda. Si orang ini salat dalam rangka untuk mencari kemudahan dari Allah supaya Allah mudahkan untuk mendapatkan pekerjaan, sementara yang satunya dia meminta kepada Allah petunjuk agar ditunjukkan kepada seseorang yang membutuhkan dan tidak salah memberikan sedekah kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Sama-sama berdoa di situ. Di masjid tersebut, jemaah sekalian, ini bukan hal yang kebetulan, tapi adalah ketetapan dan ketentuan dari Allah yang Maha menetapkan dan menentukan. Maka kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum, terjadilah perbincangan setelah mereka sama-sama salat, sama-sama berdoa. Ya, awalnya kenalan biasa. Antum dari mana? Ngapain malam-malam ke sini? Tanya orang kaya ini. Dia mengatakan, saya mau keluar. Ya, saya mau keluar untuk mencari sesuatu hal yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Ingin menjemput rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, apakah engkau sudah menemukan tempat kerja? Demi Allah belum ada, tapi saya yakin bahwasanya saya punya Allah dan Allah tidak akan pernah kehabisan cara dan solusi untuk memberikan jalan keluar kepada hambanya. Ditanya lagi, apa yang kau butuhkan sehingga engkau harus keluar di tengah malam seperti ini? Ya, orang-orang terdahulu mereka tanpa mujamalah, enggak basa-basi, tapi juga bukan dalam rangka meminta-minta. Beda orang sekarang. Banyak basa-basi tapi mau. Orang sekarang gitu. Banyak basa-basinya tapi mereka mau. Sementara orang ini enggak. Memang enggak ada basa-basi. Apa yang ada keadaan dia sampaikan. Tapi tidak ada satupun niat dalam hatinya untuk mengadu kepada seorang hamba. Sebatas karena ditanya, iya dijawab. Kan begitu. Maka akhirnya orang ini mengatakan, qadarullah, anak-anak di rumah belum makan sejak siang. Jangankan untuk makan malam, makan siang aja tadi tidak ada yang harus dimakan. Maka jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, takdir Allah mempertemukan. Ya, di mana ada usaha,
Maka Allah Subhanahu wa taala lihat kepada usaha seorang hamba dan Allah tentukan di situ ada hasil. Tapi tidak kita katakan bahwasanya usaha tidak akan pernah, karena itu salah. Di situ ada bentuk merupakan bentuk apa? Menyelewengkan hak hasil kepada usaha. Sementara hasil siapa yang menetapkan? Allah tabaraka wa taala. Dan kalimat ini tidak benar. Baik. Maka yang benar adalah selagi seorang hamba itu mau berusaha, Allah akan bukakan jalan rezekinya. Itu yang kita katakan. Bukan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Karena sekalipun orang berusaha, tengok kuli bangunan, berusaha terus dia. Tapi kaya-kaya dan seterusnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, perbincangan terusai keluar masjid, maka orang ini mengatakan, sini, diajaknya, ini ada uang, ada makanan, ada buah-buahan. Orang ini mengatakan, demi Allah, engkau bertanya, aku menjawab, dan bukan dalam rangka untuk meminta-minta kepadamu. Dan saya tidak mau meminta kepada seorang hamba kecuali selain daripada meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Orang ini juga mengatakan, dan demi Allah, saya membawa ini bukan karena engkau meminta-minta, karena ini sudah saya bawa sejak sebelum kita ada pertemuan di sini, dan saya meminta kepada Allah supaya saya dipertemukan kepada seseorang yang berhak menerima apa yang saya bawa di malam hari ini. Dan ternyata Allah pertemukan aku dengan engkau, maka di ini adalah jalan rizki yang Allah berikan kepadamu di malam hari ini. Ya, kecuali besok malam janjian, besok pagi kita ketemu lagi di sini ya, bawa lagi yang sama, itu minta-minta, tapi tidak. Akhirnya suami ini terima, orang ini terima dan dia balik. Dia balik. Sampai di rumah istrinya kaget lah. Istrinya kaget. Lah, banyak kali kau bawa bang. Ada uang, ada makanan, ada buah-buahan. Dari mana? Kok apa? Dikatakan, ya dia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nyuri bang, nyolong dan sebagainya. Enggak ada yang nyolong, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kan saya sudah katakan tadi, saya akan keluar jemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan buktikan sekarang bahwasanya Allah Maha pemberi rezeki dari arah yang tidak bisa kita duga dan tebak. Itulah Allah tabaraka wa taala. Tapi satu syaratnya, apa? Thiq billah. Ya, percayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ma'a fi'lil asbab. Tapi juga dengan kita menempuh jalan dan sebab. Itu tawakal yang benar. Kita ada usaha, kita iringi dengan doa, ya, kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan tawakal. Tapi kalau sekedar pasrah saja, tidak ada doa, tanpa usaha, itu namanya pengangguran, bukan orang yang tawakal. Ini orang yang mau jemput panjang angan-angan tapi sedikit amalan, maka tidak mungkin. Nah, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ingatkan manusia selalu kepada Allah. Karena kalau dia sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepadanya. Kata beliau di sini, "Idza ghadibta faqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau dalam keadaan marah, emosi, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza dakhaltal bait fasammillaha wa sallim ala ahlik. Ketika engkau masuk rumahmu, ucapkan bismillah dan berikan salam kepada keluargamu. Jika engkau makan, maka sebutlah nama Allah. Jika engkau minum, sebutlah nama Allah. Jika engkau selesai daripada makan dan minummu, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau melihat, jika engkau melihat sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada dirimu, katakanlah masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, kata beliau, jika engkau melihat adanya kenikmatan pada dirimu, katakan masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Anda pas nyermin di hadapan cermin, Anda lihat Anda itu pria yang paling ganteng ketika itu. Ya, memang karena nggak ada lawannya aja. Ya, maka katakan masya Allah. Ya, ketika Anda selesai bekerja di hari itu dan alhamdulillah pekerjaan Anda selesai banyak, katakan masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kekuatan, daya dan upaya yang kita dapatkan di hari itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang beliau sampaikan di sini. Beliau runtut satu persatu.
Ini semuanya bagian daripada bagaimana kita bisa ingat dan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Kita bagaimana selalu ingat Allah, terus kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat seseorang hamba itu ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih jalan yang nyaris tidak pernah dia duga dan sangka. Bahkan orang terkadang menganggap tidak mungkin lah, enggak masuk di akal dan sebagainya. Tapi enggak ada yang muhal bagi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang pernah dulu saya sebutkan, sedikit mengulang juga. Kisah yang terjadi di Mesir, ya kan? Pernah saya sampaikan di sini dulu. Kisah seorang pemuda di Mesir yang istrinya harus dioperasi ya di hari tersebut, ya. Tetapi ternyata uangnya tidak ada. Ya, uangnya tidak ada. Yang dibutuhkan sekitar 1.500 mata uang Mesir ketika itu. Sementara itu adalah uang yang cukup banyak, ya, uang yang cukup banyak dan seterusnya. Akhirnya jemaah sekalian, dia ngadu sama Allah, dia minta sama Allah, dia jadikan kebutuhannya itu dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan seseorang yang dari negeri entah berantah, ya, yang tidak pernah dia kenal sebelumnya, tapi dipertemukan di waktu itu, yang orang ini juga sedang mencari solusi bahwasanya dia hari ini sudah jatuh harus membayar zakatnya, sementara dia hanya ingin zakat itu diberikan kepada satu orang yang memang membutuhkan. Dia minta fatwa atau minta bantuan kepada seorang alim. Si pemuda ini juga sebenarnya sudah datang kepada seorang alim, ya, untuk meminta nasihat agar ditenangkan. Si alim ini tidak bisa memberikan bantuan kepada orang ini. Cuman dia hanya mengatakan, berdoalah kepada Allah, minta sama Allah, apa yang kau tembus sudah benar, semoga Allah memberikan kepadamu rizki. Orang yang kedua ketika minta solusi, wahai imam, wahai alim, saya hari ini harus mengeluarkan zakat mal, sementara yang harus saya keluarkan sekitar 1.600 mata uang Mesir, dan saya hanya ingin uang ini saya keluarkan kepada satu orang yang sangat membutuhkan tanpa harus saya bagi-bagi. Lihat di sini, berapa orang yang Allah kasih solusi? Dalam kisah ini berapa orang yang Allah kasih solusi? 3 orang. 3 orang Allah yang kasih solusi. Pertama, si pemuda yang istrinya sakit harus nyari uang 1.500. Yang kedua, orang yang hari itu harus mengeluarkan zakat dan dia pengen hanya diberikan kepada satu orang yang betul-betul membutuhkan. Orang yang ketiga siapa? Si imam ini sendiri. Pertama dia nggak ngasih bisa solusi kepada si Fulan ini. Yang kedua, dimintai fatwa kepada siapa? Akhirnya di hari tersebut jemaah sekalian, lihat bagaimana karunia Allah. Dalam satu kebutuhan seorang laki-laki awalnya, karena kedekatan dia sama Allah, mengadu dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kepada ketiga-tiga orang ini berikan jalan keluar dan solusi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mau, kalau Allah sudah ingin, semua itu akan bisa terjadi. Ya, karena idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan sesuatu terjadi, Allah katakan kun, udah, maka akan terjadi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Naam, dzakir billah, dzakirin nasa bimithli hadhihi al-ahadits. Ingatkan manusia dengan hadis-hadis yang seperti yang ingin saya sebutkan, kata beliau. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong seseorang selama seseorang masih mau menolong saudaranya. Ya. Bagaimana seorang hamba menolong orang lain, maka Allah akan tolong hamba tersebut. Ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu bertawadhu kecuali Allah akan angkat dia. Apa itu tawadhu? Apa itu tawadhu? Jemaah, tawadhu itu apa? Merendahkan diri. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Di hadapan manusia tidak? Merendahkan diri di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluk.
Itu namanya tawadhu. Artinya merendahkan diri di hadapan makhluk bukan sebagaimana kita merendahkan diri di hadapan Allah. Menjadikan diri kita itu hina dalam hal kelebihan yang kita punya. Menjadikan diri kita itu tidak lebih dari manusia yang lainnya, dan kita pandang kita tidak lebih baik daripada orang lain. Ini namanya tawadhu. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ra'sut tawadhu'i an takhruja min baitika. Ya, tidak yang dinamakan dengan puncak ketawaduan itu adalah engkau keluar dari rumahmu, ya, fala talqa musliman, tidaklah engkau keluar dari rumahmu dan engkau tidaklah bertemu dengan seorang muslim illa ra'aitahu alayka minhu fadla, ya, atau kama qala, kecuali engkau melihat dia lebih baik daripada dirimu. Maka itu adalah tawadhu. Kita keluar dari rumah, ketemu muslim siapapun, kita katakan saya tidak lebih baik daripada dia. Dia lebih baik daripada saya. Mungkin kita memang iya pandai dalam satu sisi, tapi kita kurang dari sisi yang lain. Bahkan banyak kekurangan dari sisi-sisi yang tidak ada kekurangan pada orang tersebut. Itu yang dinamakan dengan tawadhu. Dan seseorang ketika dia bisa bertawadhu, maka Allah angkat dia, Allah tinggikan orang yang seperti ini. Nabi kita juga katakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Ila ghairi dzalika minal ahadits allati yatakhallaluha dzikrullah. Ya. Dan hadis-hadis yang banyak yang semuanya itu bisa mengarahkan seseorang kepada supaya dia itu ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan apa di sini? Qul lisyakhsi aidan. Katakan juga sesekali kepada manusia. Ini perlu jemaah sekalian. Ini pelajaran penting dari beliau. Ada kalanya kita harus mengatakan kepada seseorang, a'tini mimma a'taka Allah. Berikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadamu. Dan kita katakan berikan bukan hanya kepada kita, berikan kepada orang lain yang berhak untuk mendapatkan dari apa yang engkau dapatkan. Karena terkadang kita itu harus mengingatkan manusia kepada Allah. Keluarkan dari apa-apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Munna 'alayya manallahu 'alaik. Atau kita katakan sedekahkan, niscaya Allah akan tambahkan sedekahnya kepadamu. Ya, perlu diingatkan dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Keluarkan, maka Allah akan mengeluarkan tambahannya. Ya kan? Sedekahkan, berikan, maka Allah akan menambah pemberiannya kepadamu. Dan seterusnya dengan beberapa kalimat-kalimat yang bisa kita katakan kepada mereka. Belum masuk waktu kan? Belum. Nah. Kemudian alimni mimma 'allamaka Allah. Kita juga katakan tolong ajarkan kepadaku dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Jangan pelit tentang ilmu, ya. Jangan pelit tentang ilmu. Ada orang yang pelit tentang ilmu terkadang. Ditanya masalah hukum, mesem aja dia. Senyum aja dia. Enggak ada jawaban sama sekali. Pak, ini kalau bacaan kayak gini, bacaannya gimana? Senyum aja dia. Enggak ada jawaban. Aduh nang sampai situ leh. Ngadun sampai pelajaran waang ke situ dan sebagainya. Bukan untuk seperti itu. Jelaskan saja. Paham tak paham dia, kita udah jelaskan, ya. Man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang sesuatu hal, kemudian dia menyembunyikannya, maka dia terancam dengan neraka Allah tabaraka wa taala. Kecuali kita lihat kalau kita sampaikan bikin dia buyar, bikin dia pening, bahkan malah menjadi orang yang akan pingsan dan sebagainya, maka nggak perlu kita sampaikan. Atau kita sampaikan jawaban intinya saja. Oh itu dengung, panjang 2 harakat, dipanjangkan, tidak boleh ditekan, udah gitu aja. Tapi intinya kita kasih jawaban. Jangan terlalu rumit jadi orang. Ada orang-orang yang seperti ini, terutama adalah masalah-masalah ilmu Al-Quran. Sering saya ketemu dengan orang seperti ini, ya. Mungkin disangkanya kita bodoh. Kemudian ketika ditanya, enggak dijawabnya, diajak muter-muter supaya kita enggak juga paham. Akhirnya kita nyerah. Padahal kita pengennya adalah ditahan atau tidak. Cara mulutnya gimana bentuknya. Udah itu saja yang kita inginkan. Masalah nanti riwayatnya ini begini, ya, ulama ini begini. Mungkin untuk orang awam hal yang seperti ini tidak butuh, ya.
Ditanya, Ustaz, membeli ikan yang masih ada dalam kolam itu boleh atau tidak? Kalau untuk orang awam cukup katakan tidak boleh. Atau boleh ya boleh, tidak ya tidak. Kalau Anda bawa kepada hukum ini begini, kenapa dilarang begini-begini? Orang awam mana nangkep? Susah. Ya toh? Tapi jangan disembunyikan. Ya, jangan disembunyikan jawaban tersebut karena kita tidak boleh untuk menyembunyikan ilmu. Makanya alimni mimma 'allamakallah. Perlu kita sampaikan kepada seseorang, tolong ajarkan kepadaku dari apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu dan seterusnya. Naam. Kita akan terlebih dahulu sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd.
Beliau mengatakan, "Ighfir ghafarallahu lak." Katakan kepada seseorang juga, maafkanlah, kasihilah, niscaya Allah akan mengasihimu. Maafkan dia, maka Allah akan memaafkanmu. Toleransilah kesalahannya, maka Allah akan menoleransi kesalahanmu. Fahamilah maksudnya, sehingga Allah akan memahami maksudmu, dan seterusnya. Karena semuanya akan berbalas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia perlu diingatkan dengan hal yang seperti ini. Kama tadinu tudan. Sebagaimana apa yang kita amalkan, seperti itu yang akan kita dapatkan. Dan itu sudah menjadi hal yang lumrah dan pasti terjadi. Apa yang kita lakukan, itu yang akan kita dapatkan. Apa yang kita perbuat, itu yang akan kita dapat. Dan itu sudah menjadi hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi setiap manusia. Ighfir, maafkan kesalahan orang, ya. Maka Allah akan memaafkan kesalahan kita. Wasi' alaina wasa'allahu alaik, ya. Permudahlah untuk kami, maka niscaya Allah akan mempermudah urusanmu. Terus kita ingat ke manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustur satarallahu alaik, tutupi aib saudaramu, maka Allah akan menutupi aibmu. Dan dengan kalimat-kalimat yang semisalnya, yang semua itu kita tujukan kepada seseorang agar dia ingat Allah dan supaya kemudian dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila ghairi dzalika minal kalimati thayyibah allati tartubul lisan wa tatma'innul qalb wa tusakkinul fuad wa tuhdi'u minar raw wa tuhaddi minar raw fa ilaihi yas'adul kalimu thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'u. Kata beliau, dan dengan kalimat-kalimat yang lain yang bisa mengingatkan manusia-manusia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang bisa menenangkan hati-hati mereka, menenteramkan jiwa-jiwa mereka, dan menjadikan hati mereka itu merasa nyaman dari segala apa-apa yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Karena semuanya kalimat-kalimat yang baik itu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'akthir fi hadithika ma'an nasi min dzikrillahi wa min at-tadhkiri bihi. Dan kata beliau, perbanyaklah kalimat-kalimat dan bahasan-bahasan yang engkau bicarakan dengan orang selainmu, itu adalah bagaimana mereka supaya ingat Allah dan peringatkan mereka atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu sebagaimana prasangka seorang hamba terhadapnya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, dan aku akan senantiasa bersamanya ketika dia senantiasa mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatnya dalam kesendiriannya, maka aku juga akan mengingatnya dalam kesendirianku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau sekiranya dia mengingatku atau memperingatkan manusia terhadapku dalam sekelompok orang, maka aku juga akan ingat dia di hadapan makhluk yang lebih baik daripada manusia itu. Ya, karena Allah katakan fadhkuruni adzkurkum. Ingat-ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian, kata Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan jamaah sekalian, Anda kalau pernah belajar kitab Al-Wabilus Sayyib, ya, kalau ada yang pernah membaca kitab Al-Wabilus Sayyib, ya, karangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan lebih daripada 100 keutamaan zikir. Beliau menyebutkan lebih dari 100 keutamaan zikir yang itu mungkin belum pernah terbayang kepada kita. 100, apa itu 100? Ternyata banyak keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak kita dapatkan selain daripada zikir itu. Makanya majelis ilmu zikir atau bukan? Zikir atau bukan? Zikir. Maka semua keutamaan zikir yang 100 lebih, kata Ibnu Qayyim, itu kita dapatkan dalam majelis ilmu ini. Makanya tadi saya katakan di awal, enggak ada amalan sunnah satupun yang bisa menandingi kemuliaan majelis ilmu. Makanya Anda yang duduk di sini malam hari ini hanya mungkin sejam
Anda sudah mengumpulkan berbagai jenis kemuliaan, keutamaan yang tidak pernah tertandingi dengan amal-amal yang lainnya. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, terlebih lagi diamalkan amal, misalkan majelis ilmu diamalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah misalkan, akan semakin besar lagi ya faidah dan pahala yang akan kita dapatkan. Sehingga seorang muslim harus bisa mencari amalan-amalan yang terus bisa meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah tulisan yang bagus ya dari salah seorang ulama, Abdul Aziz Al-Jazairi hafizahullah. Beliau termasuk orang yang banyak menulis syuruhat Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau yang sering mengumpulkan penjelasan-penjelasan Syekh Abdul Razak, beliau kumpulkan, beliau tuliskan dalam satu kitab dan kemudian dicetak dan seterusnya. Beliau ada menulis sebuah kitab, Amalun Yasir Ajrun Kabir. Amalan yang mudah tapi pahalanya berat. Amalan ringan pahalanya berat. Amalan yang kecil pahalanya besar. Ini Anda perlu pelajari. Apa saja sih amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal-hal yang mungkin belum kita temukan sebelumnya kita dapatkan dalam buku tersebut. Oleh karenanya jemaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum, kita juga tidak akan mendapatkan hal-hal yang baru dalam masalah agama kecuali dengan kita sering duduk dalam majelis. Kalau sesekali datang, palingan kita akan merasakan yang kemarin juga, yang dulu-dulu juga. Tapi kalau Anda rutin ngaji kitab dan sebagainya, Anda akan temukan, iya ya, baru tahu, baru paham, baru dengar dan sebagainya. Baik, oleh karena ya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, banyak hal, apalagi kalau kita belajar dengan sistem belajar yang tadarruj, belajar yang sifatnya itu memang kita punya konsentrasi dalam belajar, fokus dalam satu bidang, kemudian hari ini bidang yang lain, kita akan temukan banyak sekali hal-hal yang belum pernah kita temukan. Makanya orang yang betul-betul menuntut ilmu, semakin sering dia belajar, semakin banyak kitab dia belajari, semakin tampak kebodohan kita. Banyak yang enggak tentu, banyak yang enggak B dan sebagainya. Ternyata seperti itu. Kita belajar, terus belajar, ternyata begitu, begini, selama ini enggak, selama ini begini dan sebagainya itu. Itulah kita tahapan dalam belajar. Semakin kita selami samudra ilmu, akan semakin kita dapatkan banyak hal yang kita tidak temukan sebelumnya. Seperti kita nyelam dalam laut. Selama ini kita di sungai ketemunya apa? Batu-batu biasa. Tapi kalau udah nyelam ke dalam laut, semakin dalam, semakin kita temukan hal-hal yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Begitulah gambarannya tentang ilmu. Semakin lama seseorang itu dalam majelis, semakin akan dia dapatkan hal-hal yang baru dalam masalah agama. Bukan berarti permasalahan baru, bukan, tapi hal yang baru yang sudah ada sejak dulu tapi baru kita tahu karena kurangnya kita dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan dalam belajar menuntut ilmu. Jangan pernah bosan karena tidak ada sedikit pun kerugian dalam masalah ini ya. Wa dzikrullah yatma'innul qulub wa yartubul alsun wa yaqwil abdan. Dan memang berzikir kepada Allah itu menenangkan hati ya, menjaga lisan ya, membasahkan lisan dan menguatkan badan. Menguatkan badan. Anda pengen tahu manfaat zikir itu menguatkan badan jemaah sekalian ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika kepada Fatimah dan Ali radhiyallahu taala anhuma, ketika Fatimah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang butuhnya dia terhadap pembantu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala ma huwa khairun laki min khadim, maukah engkau aku tunjukkan kepada sesuatu yang itu lebih kuat daripada pembantu?
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tusabbihina 33 wa tahmadina 33 wa tukabbirina 34 hina ta'khudina majja'ak. Engkau berzikir kepada Allah dengan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Engkau baca sebelum engkau tidur, maka kelelahanmu hari ini akan hilang ketika engkau bangun di pagi hari. Malam pengen nyari pembantu, bangun subuh caklah dan ngajan soal. Nah, gitu. Hilang keletihan, hilang kelelahan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada putrinya Fatimah. Dan Allah katakan apa? Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, kata Allah. Beristighfarlah kalian kepada Allah, bertaubatlah kalian kepadanya, maka Allah akan turunkan dengan hujan yang lebat, kata Allah, dan Allah akan tambahkan kekuatan kepada kalian di atas kekuatan sebelumnya. Orang yang kuat karena apa? Banyaknya mereka dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang banyak berzikir itu mereka anti pedang. Ya enggak? Ya enggak gitu juga Bapak Ibu sekalian. Emang dengan banyak zikir kemudian pedang enggak mempan gitu. Itu mah khayalan-khayalan orang-orang yang tidak genah aja lah, ya. Nabi Muhammad SAW pelipisnya terluka. Nabi Muhammad SAW gerahamnya atau giginya pun tanggal. Nabi Muhammad SAW sering merasakan sakit juga. Padahal beliau orang yang paling banyak berzikir. Kalaulah sekiranya banyak zikir itu bisa kemudian tidak tembus, tidak mempan pedang, maka harusnya Nabi Muhammad tidak terluka dalam peperangan Uhud terutama. Tapi apa yang terjadi? Beliau terluka, beliau berdarah, dan seterusnya, menunjukkan bahwasanya memang betul zikir menguatkan badan, tapi tidak kemudian anti pedang. Kata Allah, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambahkan kekuatan kalian di atas kekuatan yang lain. Makanya kita dapati kaum muslimin di zaman dulu mereka orang-orang yang kuat, sekalipun jumlah mereka sedikit. Karena apa? Adanya pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kekuatan mereka, karena sebab zikir yang terus mereka ucapkan dan lakukan kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Menenangkan hati, benar. Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang, ya. Kemudian lisan akan basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas menyatakan wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah harta, memperbanyak anak, ya. Nah, kita tahu orang yang anaknya banyak berarti dia orang yang kuat atau enggak? Kuat atau enggak? Orang yang banyak anak orang yang kuat. Dan orang yang banyak zikir kepada Allah, kata Allah, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kami akan tambahkan kepada kalian dengan harta dan anak-anak, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya teman, dia udah menikah beberapa tahun, tidak punya anak. Tidak punya anak. Kita sarankan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah sambil mencari sebab. Dengan mencari sebab. Alhamdulillah sekarang anaknya udah 3. Udah 3, padahal dia bertahun-tahun, nyaris 8 tahun. Udah datang ke dokter, konsultasi, cek sperma, cek sel telur istri. Ya, semuanya normal, enggak ada kendala. Tapi enggak juga dapat anak. Di samping juga karena memang Allah belum takdirkan, tapi bisa jadi karena sebabnya yang kurang. Makanya dikatakan perbanyak istighfar kepada Allah, kemudian nyari sebab yang lain, mudah-mudahan Allah kabulkan. Belum tepat 1 tahun Allah kasih kabar gembira kepada dia. Dengan apa? Dengan dia itu bisa memiliki keturunan. Dan sekarang udah 3. Alhamdulillah. Hartanya alhamdulillah. Padahal dahulunya cuma modal modal Honda Vario Kongkot. Sekarang subhanallah, usahanya lancar, rumah terbangun. Alhamdulillah. Dengan apa? Istighfar kepada Allah. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Jelas ini. Kita juga punya teman, ya. Nah, makanya ini dari kisah yang kedua ini saya katakan pengaruh nama itu penting. Pengaruh nama
penting. Makanya Anda yang punya anak, jangan asal sembarang ngasih nama. Karena dalam nama itu mengandung sifat. Dan dari sifat kita menginginkan adanya sebuah harapan dan doa. Nah, saya punya teman, kakak, mas lah istilahnya, ya, mas angkat, abang bahasa kitanya. Sama-sama orang dari pulau yang sama dengan kami, ya. Ketemu di sini, kita dekat banget, ya, dekat sampai dia manggil saya sebagai adik, kita manggil dia sebagai mas. Ya, mas kalian, dia menikah, ya, dengan seorang perempuan, ya, yang namanya mungkin dulu orang tuanya salah memberi nama, ya, namanya Khawiyatun, ya, pakai huruf kha, ya, Khawiyatun pakai huruf kha. Sementara Khawiyatun artinya adalah rapuh, ringkih, ya, mudah rusak, itu namanya khawiyah, ya. Wa tilka buyutukum khawiyah, ya kan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khawiyatun ala ru'usiha. Ya, khawiyah itu adalah rapuh, ringkih, ya, mudah rusak. Nah, kenyataannya jemaah sekalian, istrinya ini ngandung beberapa kali nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang berhasil. Sampai akhirnya rahimnya harus diangkat sebelah. Rahimnya harus diangkat sebelah, qadarullah. Ceritalah dia, kira-kira apa masalahnya, Mar, katanya. Waduh mas, ini kalau masalah kandungan bukan saya, dokter Objin lagi maunya kan? Kandungan masalahnya. Tapi mungkin kalau boleh saya menyarankan, menyampaikan, masalah nama mungkin butuh juga mas kayaknya. Karena kalau khawiyatun artinya ini dan itu. Tapi kalau qawiyatun atau qawiyatun artinya adalah perempuan yang kuat, pakai huruf qaf. Ya, terus gimana? Ya kalau bisa, kalau sekiranya tidak bisa mengganti dari sisi akte dan kakak, maka cukup ganti dari sisi panggilan, ya, panggilan. Alhamdulillah sekarang anaknya 3 dengan rahim sebelah, dengan rahim hanya sebelah, jemaah sekalian. Dan secara medis nyaris dikatakan jarang yang berhasil. Kalau rahim sudah sebelah, ngandung pun mungkin prematur, atau anaknya ada cacat dan sebagainya, rahimnya sebelah. Tapi ternyata alhamdulillah, saya punya anak pertama, lahir anak dia pertama. Iya, saya anak kedua, lahir dia anak kedua. Kita punya anak ketiga, lahir juga anak ketiga. Jaraknya anak saya mungkin yang pertama sekarang 10 tahun, sama-sama kelas 4. Yang kedua sama-sama kelas 1. Yang ketiga sama-sama beranjak 2 tahun, barengan. Ini apa maksudnya nih Mas Yudha? Ya, tapi alhamdulillah dari sebuah nama ternyata, ya, tentunya juga dengan ketergantungan kita kepada Allah, juga dengan kita pasrahkan kepada Allah dengan keyakinan bahwasanya Allah akan kasih jalan, ya. Karena nama mengandung sifat. Sifat ada sebuah unsur doa. Kita katakan, niatkan kita mengganti nama semata-mata karena kita ingin mendapatkan nama yang baik dan kita berharap dari nama tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita. Alhamdulillah 3 orang anaknya sekarang tanpa diduga, ya, tanpa diduga, dan bahkan lahirnya normal. Alhamdulillah. Ini juga di luar dugaan. Tapi ala kulli hal, ini semuanya adalah bagian daripada balasan bagi orang-orang yang mereka selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah, Allah akan ingat kita. Makanya dikatakan ta'arraf ilallahi fir raqa ya'rifka fi syiddah. Ingat Allah di saat kita itu sedang lapang dan punya, Allah akan ingat kita di saat kita sedang sempit dan dalam keadaan kita itu terdesak. Itu yang kita inginkan. Makanya di saat kita lapang jangan kita lupakan Allah, tapi justru di saat kita lapang, ketika itulah kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Karena Allah tidak akan pernah menyiksa seorang hamba sementara hamba tersebut senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab seseorang selama dia itu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi dzikrillah turfa'ud darajat wa tuhattul khati'at wa tughfarud dzunub waz zallat. Kata beliau, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, derajat akan diangkat. Ya, kesalahan akan dihapuskan,
dan dosa-dosa kekeliruan akan diampuni oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dan ini yang menjadi pesan dari beliau sang penulis hafizahullah dan juga yang kami sampaikan kepada kita bersama. Intinya ingat Allah, datangkan Allah dan terus ingat Allah, berzikir kepada Allah. Jadikan Allah dalam setiap keadaan kita. Dengan itu semuanya semoga Allah adakan jalan keluar bagi kita bersama. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Kiat-kiat. Baik. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kiat agar kita punya rasa takut kepada Allah. Yang pertama, tidak lain tidak bukan dengan kita itu berdoa kepada Allah. Nabi sendiri kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dan berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut terhadapmu baik dalam keadaan sendiri-sendiri ataupun dalam keadaan ramai-ramai. Dan ini penting sekali. Nabi Muhammad yang sudah senantiasa paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah, paling mengerti bagaimana Allah, masih minta kepada Allah doa agar ditambahkan rasa takut kepadanya. Maka poin yang terpenting yang pertama adalah kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan dalam diriku ada rasa takut kepadamu. Yang pertama. Yang kedua, pelajari tentang sifat-sifat Allah. Pelajari tentang sifat-sifat Allah atau nama dan sifat-sifatnya. Jangan kita hanya pelajari bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Memberi rizki. Bukan hanya itu, tapi di antara sifat-sifat Allah, di antara nama-nama Allah, Allah Syadidul Iqab, Maha keras iqab balasannya. Sari'ul Hisab, Maha cepat perhitungannya. Azizun dzuntiqam, perkasa memiliki balasan. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala adabnya adabun syadid, adabun alim, adabun muqim, adabun azim. Semuanya itu adab Allah, pedih, keras, siksaan yang berat. Ya, kita pelajari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajari yang namanya muraqabah. Muraqabah adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini butuh pelajaran tauhid. Keyakinan bahwasanya Allah itu ada. Allah itu mawjud. Ya, Allah mawjud, Allah itu ada. Nah, Allah melihat kita. Allah sami' mendengar, Allah basir melihat, Allah mengawasi kita, raqib. Ya, ada malaikat yang Allah senantiasa kirimkan untuk menemani kita, mengawasi kita, atid yang senantiasa mencatat. Ya kan? Maka sadari dengan itu semuanya. Maka sebenarnya 3 hal ini semoga bisa membantu kita. Pertama, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, datangkan sifat muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Apa hasil apa? Wasiat infak masjid. Oh, hasil kotak amal masjid. Kemudian untuk sosial. Sosialnya seperti apa? Oh, jenguk orang sakit gitu. Dalam kotak infaknya tertulis apa? Kotak infak. Disampaikan enggak ke jamaah? Kotak infak musalla assalam. Disampaikan enggak kepada masyarakat kegunaannya apa? Operasional. Termasuk operasional bukan kalau menjenguk orang sakit? Tidak. Maka jangan. Ya, kalau memang ingin menjenguk orang sakit, maka adakan iuran dadakan. Adakan iuran dadakan. Sampaikan hari sehari sebelumnya. Besok pagi kita ingin beriadah atau ingin menjenguk saudara kita yang sedang sakit, maka kita besok pagi donasi, ya, iuran. Sampaikan.
Kalau yang nggak datang berarti nggak mau dia donasi. Bukan, karena ada ya mungkin ada halangan dan sebagainya. Yang datang donasi, nanti kita antar. Kalau memang sudah untuk masjid, jangan. Kecuali sudah kita jelaskan atau kita pisah di situ dalam kotak infak tadi, pisah di situ ada 2 lubang. Pertama, ini masjid untuk pembangunan. Yang kedua, sosial kemasyarakatan. Ya udah, jelas di situ. Yang sosial kemasyarakatan atau sosial jamaah berarti masuk di situ. Untuk misalkan ada yang sakit, ada yang kemalangan, ada yang butuh bantuan, kita bantu dengan itu. Yang masjid ya masjid, musola ya musola. Ya, makanya kalau lebih amannya Anda bikin satu kotak infak lagi aja. Ya, tentu di situ kota infak untuk sosial jamaah masjid assalam. Udah, jadi jelas. Ada isinya, berarti banyak yang pengen menyumbang untuk jamaah. Tapi kalau yang terisi untuk musola berarti yang pengen adalah musolanya dibesarkan lagi. Itu mungkin, atau mungkin ada lampu yang rusak, operasional saja, ya seperti itu. Wallahu alam, lebih terarah itu akan lebih aman. Wallahu alam. Nah, kotak yang satu fungsinya 2, selagi ada tulisannya nggak apa-apa. Ya, dibuat tulisan, dan kalau bisa itu nanti lubangnya dibedakan. Karena kalau fungsinya 2 nanti takutnya yang masyarakat infaknya pengen lebih utama ke masjid, ternyata malah lebih banyak terpakai untuk sosial. Yang takutnya nanti karena udah ada sosial dari masjid, semuanya pengen sakit. Ya, ya kan? Orang pandai kan kayak gitu kan? Orang pandai, orang bodoh kayak gitu. Ya Allah, sakitkan saya karena ada infak dari masjid. Lumayan kan? 150, 250. Ini orang-orang bodoh. Ya, janganlah. Tapi dipisahkan lubangnya. Lubang kanan masjid, lubang kiri sosial jamaah. Jadi jelas. Jadi orang perlu, mereka nanti ketika memasukkan kan jelas seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau ada yang salah masukin gimana Ustaz? Niatnya mau ke masjid, kemasuk dalam sosial. Sementara kita nggak tahu, yaitu nggak ada urusan dengan pengurus, nggak ada urusan dengan panitia. Dan Allah sudah tahu maksudnya kemana dan Allah sampaikan insya Allah sesuai dengan niatnya. Karena innamal a'malu biniat, nggak perlu pula dibikin pusing kan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Nih. Nah. Untuk bisa seperti itu tuh kan ada kiat-kiatnya. Nah, kalau mas kalian dirahmati Allah tabaraka wa taala, memang kalau sudah terjangkit penyakit baperan, memang sembuhnya juga cukup susah. Sembuhnya cukup susah. Kalau udah terkena penyakit baper, saking bapernya, ada orang ya, saking bapernya seseorang sampai dia mengatakan kepada orang lain, tolong sampaikan kepada si A itu supaya dia tidak menegur saya. Saking bapernya seseorang. Padahal wallahu a'lam, salah seseorang itu pun apa kita tak tahu. Ya, ada saking bapernya seperti itu. Ya. Jadi jemaah sekalian rahimanallahu yakum. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk bisa mengobati atau menghindarkan diri dari sifat penyakit baper? Pertama jemaah sekalian rahimanallahu yakum, ingat kita manusia. Pertama kita ingat bahwasanya kita itu adalah manusia. Kenapa saya katakan kita perlu ingat manusia? Manusia itu tempat salah. Ya, pertama kita ingat bahwasanya kita ini manusia. Saya ini tempat salah. Kalau kita sudah sadar kita tempat salah, berarti sebagaimana kita tempat salah, manusia yang lain juga tempat salah. Iya atau enggak? Makanya orang yang mudah baper, boleh saya katakan dia enggak sadar kalau dia itu manusia. Maaf kalau saya salah. Tapi saya katakan orang yang mudah baper itu berarti dia tidak sadar bahwasanya dia itu manusia. Kalau dia tahu, oh ini saya itu manusia,
berarti dia nggak akan mudah baper. Karena apa? Manusia itu tempatnya salah. Orang salah itu wajar karena dia manusia. Tapi kalau kita katakan nggak boleh salah, ya harus jadi malaikat dulu dong. Dan Anda juga harus jadi malaikat juga. Sementara kita ini manusia. Makanya orang yang sadar bahwasanya dia itu manusia, dia akan sadar bahwasanya makhluk yang ada di sekelilingnya yang sama-sama salat di As-Salam, sama-sama salat di Masjid Al-Bayan, sama-sama salat di Masjid Jannatul Firdaus, sama-sama salat di Masjid Anas bin Malik, dan di masjid-masjid yang kita kenal di sini, mereka semuanya manusia. Tempat salah, tempat salah, tempat lupa, tempat melakukan kekeliruan. Jadi kalau Anda sadar saya ini manusia, mereka manusia, kita tahu mereka tempat salah, pasti akan punya salah. Itu yang pertama. Sadari dulu Anda itu manusia, yang kita itu tempat salah. Yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, sadari juga bahwasanya kita itu sedang hidup di dunia. Ya enggak? Anda kalau enggak pengen ketemu masalah, ya memang hidup di akhirat. Ya pilih itu aja sih. Kalau enggak pengen dapat masalah, hidup di akhirat. Benar sih. Memang terkadang masalah berat. Masalah susah untuk kita bisa terima, terutama memang masalah yang sudah menguras pikiran dan sebagainya. Ya, makanya kita katakan jemaah sekalian, hidup darul bala, negerinya tempat segala kesusahan, musibah, mulai dari orang lain. Jangankan orang lain, terkadang kita punya perasaan sedikit kecewa dengan orang tua sendiri. Jangankan orang lain, orang tua sendiri atau anak sendiri, ya enggak? Kalau anak yang kita lahirkan atau anak yang kita biayai dari sulbi kita, dari darah daging kita biayai mereka, sempat bikin kita salah. Terus orang lain yang nggak pernah kita kasih apa-apa, terus kita nafikan dia dari kesalahan. Wah, susah banget nih. Ya mas sekalian, kita hidup di dunia loh, bukan di surga, bukan di akhirat, ya kan? Makanya kalau kita pengen nggak dapat masalah, nggak dapat omongan dari manusia, ya kita nggak usah hidup di dunia aja. Pilih alam lain, pilih dunia lain. Itu salah satu caranya aja mas. Makanya kalau Anda, ya Allah, saya masih hidup di sini nih, saya masih pengen hidup di sini. Berarti Anda harus siap dengan itu, ya. Harus siap dengan itu. Yang kedua, ya. Yang ketiga jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ini yang paling penting ya. Yang paling penting, ingat Allah lagi-lagi. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena poin pentingnya di sini. Kita ingat Allah. Tadi kita katakan ighfir ghafarallahu lak. Maafkan. Allah yang akan memaafkan kita. Lapangkan kesalahan orang, Allah akan melapangkan kesalahan kita. Sehingga yang salah dari kita Allah akan jadikan lapang. Iya kan? Ingat Allah tabaraka wa taala. Apa yang Allah larang dari kita, apa yang Allah peringatkan dari kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, semuanya kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah kita jadikan di setiap hari kita, maka semua yang kita lalui akan mudah, akan mudah dan akan berlalu begitu saja. Tapi sekali lagi di awal saya sudah katakan, penyakit baper kalau kita tidak hadapkan kepada Allah nggak akan bisa hilang. Karena obatnya ya tadi, ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang sudah ngaji, pertemuan kemarin kalau nggak salah, saya sampaikan, kita yang sudah ngaji ini, kita yang sudah belajar, kita yang sudah menisbatkan diri kepada sunnah, janganlah punya penyakit baperan. Nggak layak lah bagi kita yang sudah ngaji, kita yang sudah belajar ilmu sunnah masih terkena penyakit baperan. Kesalahan yang terkadang sifatnya bukan untuk kita sudah merasa terlebih dahulu seolah-olah untuk kita, akhirnya apa? Baper, dijauhi, nggak diajak bicara dan sebagainya. Apa namanya? Kita nih laki-laki bukan? Bukan padusi. Kita nih laki-laki bukan perempuan. Yang suka baperan itu perempuan lah, ya. Sementara kita katakan kepada perempuan jangan baperan. Ini malah laki-laki baperan. Ya Allah, pakai jilbab aja deh. Ya. Jamaah sekalian rahimanillah. Saya katakan seperti ini karena memang laki-laki bukan tempatnya baperan. Ya. Jamaah sekalian, kalau sekiranya laki-laki punya penyakit baperan, dakwah ini enggak akan jalan. Dakwah enggak
akan jalan. Makanya sebenarnya kenapa dakwah ini lebih fokus ditujukan kepada laki-laki, walaupun dakwah juga wajib bagi perempuan, tapi laki-laki, karena jiwa seorang laki-laki tidak baperan. Jemaah sekalian, kalau sekiranya nih para dai itu penyakitnya baperan semuanya, jamaah satu gini enggak jadi kajian, enggak jadi kajian. Ustadz, mungkin kajian kita hari ini diundur dulu Ustadz, karena ada tabligh akbar di masjid sebelah Ustadz. Baper dia. Oh, saya nggak dibutuhkan lagi, dan ini nggak jadi kajian, ya. Makanya penyakit baperan nggak usah. Mungkin kalau penyakit baper ada pada diri seorang dai, nggak akan lanjut dakwah, ya. Kita sendiri banyaklah makan omongan-omongan orang, dengerin omongan orang. Bahkan terkadang orang yang menyampaikan, orang yang kita anggap sebagai guru kita sendiri, tapi karena hawa nafsunya, karena egonya, dia katakan, "Jo, begini begitu ya." Itu hal yang lumrah terjadi karena kita hidup di dunia, bukan di alam yang lain. Makanya di awal saya katakan, kalau nggak pengen ada masalah, nggak pengen dikata-katain orang, nggak pengen dicandain orang, ya hidup aja sendiri tanpa bertemu dengan orang lain. Mungkin dengan kita hidup bersama dengan makhluk lain, kita akan tenang dan kita akan lebih terhindar daripada hal-hal yang mengecewakan kita. Tapi kalau Anda sudah siap hidup dengan sesama manusia, itu sifatnya, itu tandanya kita juga sudah siap untuk kecewa. Tapi jangan baperan tadi, karena kita laki-laki. Yang hadir di sini semua laki-laki kan, makanya Anda harus punya jiwa yang tangguh. Jangan lempem seperti kerupuk kena cucu atau kena angin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Silakan. Ini banyak kiat-kiat ya dari tadi. Kiat. Allah. Biar apa? Enggak gampang duduk sanggain orang lain. Menuduh orang kadang jarak aja lah. Tapi zaman medsos kan kadang kita ada salah posting segala macam kan. Jadi supaya kita tuh hati-hati, karena bagaimanapun ucapan kita adalah iya, betul. Nah, kalau cara untuk menghilangkan suudzon supaya tidak berprasangka buruk, sebenarnya tadi ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua tadi. Orang yang mudah suudzon biasanya karena dia punya penyakit benih-benih, penyakit baperan tadi. Ya enggak? Orang terkadang bikin status dakwah secara umum, merasa aja dia, untuk Dayan, ya baper, akhirnya berburuk sangka, pengen nyindir dan sebagainya. Lah wallah jemaah sekalian, kalau sekiranya semua dakwah dikatakan nyindir dia, ya kapan dia akan menerima dakwah? Kalau setiap hal yang kebaikan disangkanya, kemudian dia berburuk sangka kepada seseorang, kapan dia akan menerima kebenaran? Tapi kita katakan jemaah sekalian, tidaklah segala keburukan terjadi kecuali karena dia tidak tahu akibat dari keburukan tersebut. Maka yang pertama, kalau kita katakan bagaimana kiat cara membuang berburuk sangka, pertama pelajari hukum dan akibat dari orang yang suka berburuk sangka. Suudzon itu apa? Hukumnya, ya. Dan apa akibatnya? Karena seseorang melakukan keburukan, biasanya sebabnya karena apa? Dia nggak tahu. Keburukan tersebut itu adabnya apa, balasannya apa, ancamannya apa, akibatnya apa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, budayakan tabayyun. Budayakan tabayyun. Ya, cross check. Ya, atau bahasa kitanya apa? Ya, batanyo lah ya, tabayyun. Batanyo langsung. Ya, kita cross check. Ya, kita ingin menanya secara langsung maksudnya apa, apakah ini sindiran atau tidak, ya. Karena dengan itu nanti akan terjadi kejelasan. Kalau emang menyindir, maksudnya kenapa? Kenapa nggak dikirim secara baik-baik? Kenapa nggak secara langsung? Kenapa harus melalui dengan sindiran-sindiran seperti itu? Toh juga malah justru tidak begitu memberikan manfaat. Langsung saja seperti itu. Kalau sekiranya memang itu adalah sindiran, maka budayakan tabayyun. Yang ketiga, tentu ketika cara untuk membuang suudzon, kita lakukan kebalikannya, ya.
Usahakan untuk bisa husnudzan. Makanya berkata Imam, saya lupa, ketika beliau mentafsirkan ayat ya ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun, ya sesungguhnya ya kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian sifat buruk sangka, karena buruk sangka adalah sifatnya apa? Dosa, kata Allah. Beliau menyatakan bahwa ketika datang kabar seseorang kepada kita tentang keburukannya, maka hal yang pertama kali harus kita tanamkan apa? Husnudzan. Ini enggak benar. Ini enggak benar. Datang kabar tentang seseorang dari keburukan dia, katakan ini enggak benar. Ya, ini enggak benar, sampai kita langsung bisa memastikan hal tersebut benar atau tidaknya. Kalau sudah benar, nasihati dia dan jangan kita beberkan kepada orang lain. Ini sifat akhlak seorang muslim yang sebenarnya tentunya, ya. Dan ini tidak didapatkan kecuali dari orang-orang yang mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari semua pertanyaan yang apa kiatnya, tentu tidak pernah lepas dari satu kiat yang penting, yaitu meminta pertolongan dan memohon bantuan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar semuanya diberi kemudahan terhadap kita bersama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bil haqqi was shawab. Nah. Terakhir tadi ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Karena kalau saya buka lagi beliau salah. Nah. Oh, masyaallah. Ada yang lain? Enggak usah ada. Cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya باذنillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.